Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar baraya semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini saya akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Shark: The Beginning. Tanpa basa-basi, mari kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan di mana Jungdo yang adalah seorang remaja atlet MMA berprestasi yang baru saja memenangkan pertarungan perebutan juara dunia melawan petarung dari Meksiko. Jungdo yang sampai di rumahnya kaget karena mendapati ibu dan adik perempuannya sudah terbaring bersimbah darah. Lalu tiba-tiba ternyata ada 3 orang bertopeng yang memasuki rumahnya. Jungdo yang lalu dengan kemampuan bela dirinya mampu menghabisi 3 orang perampok tersebut. Jungdo pun menjadi pemberitaan di Korea dan harus mendekam di penjara karena telah membunuh 3 perampok itu. Adegan kemudian berpindah di salah satu kelas SMA di mana seorang siswa yang bernama Chow Wusul atau kita panggil Chow saja. Nah, si Chow ini adalah seorang anak yang baik yang hanya ingin bersekolah. Chow juga mempunyai seorang teman perempuan bernama Jahe. Di hari itu, diperkenalkan pula seorang siswa baru yang bernama Bae Sok-chan, atau kita panggil saja Busuk, yang merupakan seorang atlet tinju remaja profesional. Di hari pertamanya masuk sekolah, si Busuk yang merasa jago ini langsung berulah dengan memukuli siswa yang lain. Dan kemudian mendekati Chow yang ketakutan. Ternyata, Chow dan Busuk pernah satu sekolah semenjak di SMP. Dan si Busuk ini adalah siswa yang hobi sekali memukuli orang dan Chow adalah salah satu dari korbannya. Busuk pun tak segan-segan mencekik leher Chow yang kemudian coba dihentikan oleh Jahe. Chow yang merasa kasihan dengan Jahe lalu mencoba menahan agar Busuk tidak memukuli Jahe, yang kemudian membuat Busuk murka dan lalu menyiksa Chow. Dengan rasa ketakutan dan gemetaran, Chow kemudian mengambil ballpoint yang malah membuat Busuk yang sok jago itu menantang Chow untuk menusuknya dan... Karena perbuatannya, Chow diadili dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan membuat Chow harus masuk ke dalam penjara. Chow pun berkenalan dengan seorang tahanan lain yang bernama Hyun Min. Di dalam sel mereka bertemu dengan Min Jung yang kemudian menjelaskan bahwa di penjara ini kekuasaan adalah segalanya dan hanya orang terkuatlah yang menguasainya. Min Jung pun menceritakan ada beberapa orang terkuat di penjara tersebut. Antara lain adalah Sang Hyup yang adalah ketua geng dari Hyun Min. Namun Sang Hyup sekarang berada di kamar isolasi karena dijebak. 그냥 징벌방에 사는 사람이라고 생각하면 돼. Lalu ada Lee Won atau kita panggil saja Kliwon yang gembul dan kuat. Dan juga Sun Yong yang walaupun badannya kecil namun sangat lincah dan sangat jago. Dan yang terakhir, yang paling kuat adalah Jungdo yang diketahui ternyata pernah duduk bersebelahan dengan Chow saat menuju ke penjara. Si Kliwon dan Sun Yong yang sedang bermain bola lalu meminta 2 orang untuk melengkapi pemain di lapangan. Lalu Chow dan Hyun Min yang diumpankan pun dengan terpaksa ikut karena ketakutan. Namun... ya, secara tidak sengaja Chow menendang bola dan mengenai bijinya Kliwon hingga kesakitan. Chow lalu dibawa untuk dihajar oleh Kliwon dan anak buahnya. Saat dibawa untuk dihajar, mereka pun berpapasan dengan Jungdo. Dan Chow yang merasa trauma berat dan ketakutan lalu kabur dan berusaha meminta tolong kepada Jungdo. Jungdo lalu menyatakan kepada Kliwon agar tak mengganggu Chow, yang membuat Kliwon pun tersinggung karena Jungdo telah mencampuri urusannya. Kliwon yang kesal lalu berusaha memprovokasi Jungdo dan menyerangnya. Namun Jungdo yang merupakan juara dunia pun dengan mudah meng-KO Kliwon hanya dengan 1 pukulan.
Esok harinya, Chow mendapat kunjungan yang ternyata adalah kunjungan dari Busuk. Busuk yang menyimpan dendam dan lalu berkata bahwa karena perbuatan Chow, Busuk kehilangan matanya dan harus berhenti dari sekolah serta kegiatan tinjunya. Dan Busuk bersumpah akan membalas dendam kepada Chow. Chow yang merasa bersalah dan selalu terbayang-bayang serta cemas dan ketakutan akan perbuatan dan ancaman Busuk, akhirnya mendekati Jungdo dan meminta kepada Jungdo untuk mengajarinya bela diri. 좀 가르쳐 주세요. Jungdo yang awalnya menolak lalu mendengar alasan Chow bahwa Chow hanya ingin bisa membela diri, kemudian Jungdo membolehkannya dengan syarat Chow harus bisa melewati 100 putaran dalam waktu 40 menit. Chow yang fisiknya payah pun mulai kelelahan dan membuatnya sampai muntah dan hampir pingsan. Namun dengan tekad kuatnya dan rasa muaknya karena selalu menjadi bahan bulian orang lain selama bertahun-tahun, membuatnya bangkit walaupun harus bersusah payah melewati batas fisiknya hingga tak sadarkan diri. 야, 정신 차려. 야! Keesokan harinya, Chow pun dipindahkan ke ruang tahanan lain yang ternyata adalah ruang tahanan Jungdo. Dan Jungdo sendirilah yang meminta agar Chow dipindahkan bersamanya supaya Jungdo dapat melatih Chow secara langsung dan lebih intens. Hari demi hari berlalu, Chow yang awalnya cupu dan lemah sekarang menjelma menjadi lebih tangguh dan melahap porsi latihan yang sangat berat dengan sangat baik. Kliwon yang mendapat laporan bahwa Chow menjadi semakin kuat, membuat Kliwon penasaran dan panas, ditambah Kliwon ini juga masih menyimpan dendam kepada Chow. Kliwon lalu menyuruh anak buahnya untuk memanggil Chow yang sedang latihan dan berencana untuk menghajar Chow. Jungdo yang merasa yakin bahwa Chow sekarang sudah bisa mengatasi hal seperti ini pun mengizinkan Chow pergi. Benar saja, Chow dibawa ke tempat perkumpulan Kliwon. Chow yang sempat meminta maaf pun tak dihiraukan oleh Kliwon dan akhirnya terjadilah pertempuran di antara mereka. 아이고, 미안하다. Kliwon yang merasa di atas angin berhasil membuat Chow terpojok dan kerepotan karena tenaga dan power Kliwon ini tergolong besar. Namun berkat latihan berat yang selama ini dijalani, Chow sekarang menjelma menjadi tangguh dan tahan banting. Kemudian Chow berhasil meng-KO si Kliwon yang masih tidak percaya betapa kuatnya Chow saat ini. Tak terasa, sampailah di hari di mana itu adalah hari terakhir Jungdo bersama dengan Chow. Dikarenakan Jungdo harus dipindahkan ke penjara untuk orang dewasa. Jungdo dan Chow yang sudah merasa seperti saudara pun harus berpisah. Tak lupa, Jungdo pun memberi nasihat kepada Chow agar Chow selalu latihan dengan pantang menyerah. 멈추지 마라. 야, 교도관 좀 치워. Sun Yong yang juga penasaran karena Chow berhasil mengalahkan Kliwon pun mengajak duel Chow. Chow pun mengiyakan ajakan duel tersebut dengan syarat kalau Chow menang maka Sun Yong harus menghentikan pembulian dan kekerasannya kepada seluruh tahanan di penjara.
창고 뒤에서 Sang Yup yang telah keluar dari kamar isolasi pun mendengar hal tersebut kini mendukung Chow karena Chow adalah seorang yang baik dan mempunyai kesamaan dengan Sang Yup, yaitu menginginkan kedamaian di dalam penjara tersebut. Esok harinya, Chow mendapat kunjungan dari Busuk yang kini sudah menjadi orang kepercayaan salah satu gangster besar. Busuk yang juga telah mendengar kabar bahwa Chow ini sekarang adalah orang yang jago pun mengatakan bahwa dia akan menunggu sampai Chow bebas untuk membalaskan dendamnya selama ini dan berjanji untuk menghabisi Chow. 새끼 아니야? 아주 정상협을 걔 족밥으로 보나 봐. Sun Yong yang sudah tidak sabar ingin berduel dengan Chow akhirnya bertemu di belakang gedung penjara dan pertarungan pun tak terelakkan. Sun Yong yang jago berhasil membuat Chow tertekan dan terpojok. Namun Chow selalu dapat bangkit dan akhirnya bisa mengalahkan Sun Yong dengan teknik kuncian yang membuat Sun Yong harus menyerah dan mengakui kekalahannya. 오셨어요? 뭐 어디 영화 찍냐? 밖에서 뭐 하자고? Chow dan Sang Yup menghampiri dan mengajak Kliwon dan Sun Yong agar mereka semua mulai sekarang berdamai. Sun Yong dan Kliwon yang sudah kalah oleh Chow pun mau tidak mau harus mengikuti untuk berdamai sebagai bagian dari perjanjian mereka sebelum berduel. Hari kebebasan Chow pun tiba. Chow yang dulu berpikir bahwa penjara adalah tempat yang mengerikan, kini dengan kerja keras dan latihan serta sikap yang baik, berhasil merubah penjara menjadi lebih baik. Namun tentu saja Busuk yang sudah menunggu hari kebebasan Chow untuk membalas dendam sudah bersiap menghadang Chow dan terjadilah pertarungan terakhir. Seperti biasa, Chow selalu kerepotan di awal-awal duel. Namun berkat latihannya selama ini, Chow selalu bisa bertahan dan bangkit. Sampai akhirnya dalam keadaan terdesak, pesan dari Jungdo membuat Chow bangkit dan meng-KO Busuk yang masih tidak percaya dengan kenyataan bahwa Chow berhasil mengalahkannya. 이건 다운시키려고 쓰는 건 아니야. 이렇게 맞으면 버팅이 돼서 출혈이 생겨. Di akhir film, Chow mengunjungi Jungdo yang sudah dianggap seperti guru, teman sekaligus sahabatnya tersebut. Tamat. 뒤질 거였구나. Terima kasih untuk Baraya semua yang telah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel ini, karena dukungan dari kalian semua sangatlah berarti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, amigos, parantos, permios.